Great Depression ini kejadian yang terjadi di Amerika ya. Jadi pada saat itu terjadi krisis yang cukup besar di Amerika karena waktu itu terjadi perang dunia ya. Nah, pada saat itu gitu ya, pada saat itu kita bicarakan bahwa ada perjanjian Bretton Woods di Amerika. Ini dihadiri oleh 730 orang dari waktu yang 44 negara. Apa yang mereka bicarakan gitu ya. Jadi pada saat itu mereka bicarakan bahwa perjanjian uang kertas dikaitkan dengan emas gitu. Jadi uang kertas itu dikaitkan dengan emas. Jadi US dollar disepakati sebagai central sistem moneter dunia. Itu kenapa makanya sampai sekarang harga komoditas, harga emas, harga stok emas, komoditas minyak, kelapa sawit segala macam harganya dengan nilainya dengan moneternya adalah dengan US dollar. Nah pada saat itu adalah 35 US dollar itu setara dengan 1 ons emas bagi Britania. Nah ini kesepakatan internasional. Nah pada tahun 1971, nah ada yang namanya Nixon Shock. Jadi pada saat itu, pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan bahwa karena cadangan emas mereka, jadi pada saat itu Amerika juga ada perang Vietnam juga, sehingga mereka banyak mencetak uang gitu ya. Mereka banyak mencetak uang dan uangnya sudah tidak dikaitkan lagi backupnya dengan emas gitu. Sehingga Presiden Nixon mengeluarkan peraturan bahwa kita bisa mencetak uang apapun dan tidak harus dikaitkan dengan emas. Jadi secara sepihak Amerika memutuskan perjanjian tidak menggunakan dolar lagi dengan emas. Sehingga yang terjadi adalah pada saat itu setelah 1971 nilai uang kertas turun gitu. Sehingga yang menyebabkan terus inflasi ya. Nilai uang kertas turun, makin lama makin turun. Jadi sebetulnya harga emas itu tetap 1 gram adalah 1 gram. Nah makin lama makin yang mau turun adalah nilai uangnya. Jadi bukan emasnya, tapi adalah nilai uangnya. Karena sudah tidak dikaitkan lagi US dengan emas, sehingga ini menyebabkan mengapa harga emas selalu naik. Jadi salah satu contohnya adalah bisa karena kepanikan finansial secara global. Nah ini tahun 1930 Great Depression ya, 1971 Nixon Shock, 1980 harga emas naik lagi, melonjak lagi karena harga minyak dunia meningkat, langkanya minyak dunia. Nanti datanya mau data dari emas dari tahun 1833 sampai emas sampai tahun 2010, ada yang punya nggak data itu? Punya? Dari mana Pak? Dari website. Ya. Dari blog saya juga ada. Di blog saya ada tuh harga emas dari tahun 1833 sampai tahun 2010. Terus 1998 krisis moneter. Ini harga emas juga udah cukup naik lagi. Tahun 2008, setelah 2008, 2009 harga emas meningkat. Oke, apalagi angka inflasi tidak terkendali. Nah, inilah kecenderungan. Jadi ketika inflasi tidak terkendali, orang saving dengan emas. Gitu ya? Orang lebih savingnya dengan emas. Nanti, ini bocoran aja, tahun 2000 sampai tahun 2010 itu kita akan lagi proses redenominasi. Mungkin ada yang baca di blog saya, redenominasi itu akan terjadi pada periode ini 2000 sampai 2010 karena itu sudah dibahas di Kementerian Keuangan dan BI juga gitu.
Nah, cara aman untuk menyimpan aset kita adalah salah satunya dengan emas. Nah, kenaikan harga minyak dunia dan komunitas lain sebanding dengan harga emas. Ini pasti. Ketika harga minyak dunia naik, biasanya harga emas juga ikut naik. Terus naiknya permintaan emas sebagai cadangan devisa di berbagai negara. Nah, contohnya di tahun 1965 Prancis menukar 150 juta US dollar dengan emas. 1965 Spanyol menukar 60 juta US dollarnya dengan emas. 2009 China, India, Mauritius, Sri Lanka membeli 403 ton emas. Permintaan itu yang membuat harga emas terus naik. Sehingga tahun 2009 kita lihat harga emas cukup melonjak ya. Nah, kenaikan produksi emas tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk dunia. Sehingga emas itu bisa dikatakan langka karena jumlah penduduk itu jauh pertambahannya lebih besar daripada produksi dari emas sendiri. Nah, faktanya ini Cina itu mengimpor tahun 2008 dia mengimpor 200 ton emas. 2010 Cina mengimpor 600 ton emas. 2011 Cina impor 600 ton emas. Jadi Cina itu selain sebagai penghasil emas, mereka juga menanamkan kepada masyarakatnya untuk, dan orang Cina juga mungkin orang-orang di Cina sana senang sekali dengan emas gitu. Karena memang emas terbukti gitu kan. Jadi kalau yang beragama muslim ya, di surat Al-Kahf ayat 19 kalau nggak salah. Jadi di situ uang perak itu sudah ada gitu. Allah sudah menyebutkan bahwa uang perak itu sudah ada, dan di hadis riwayat Bukhari itu emas juga itu juga sudah ada. Sehingga itu adalah jaminan bahwa ini adalah nilai yang akan tetap bagus gitu loh, akan tetap langka. Pudarnya pamor dolar Amerika di pasar global membuat investor beralih ke salah satu jenis investasi tertua di dunia ini. Dan karena diperdagangkan dengan dolar, nilai dolar yang menurun membuat emas semakin menarik bagi investor. Nilai kepingan emas telah meningkat 20% tahun ini. Pekan lalu nilai emas bahkan mencatat salah satu rekor tertinggi di tingkat $1.060 per ons, sebelum menurun sedikit ke tingkat $1.045. Rally tersebut terpicu kekhawatiran akan inflasi akibat turunnya nilai dolar. Namun menurut analis, rally emas biasanya segera terkoreksi. Gold is exhibiting all the characteristics of a financial bubble. We see that investment flows are overwhelming the fundamentals in the market, which are progressively weakening as the price continues to increase. For us, it's a bubble. It's very, very difficult to know how much further it can go. Walaupun tidak akan naik lagi dengan tajam, investor dan analis yakin nilai emas tetap akan merambat naik. Gold will continue to push higher, although not at a dramatic pace. So that will be really continuing what we've seen over the last few months. So I think 1100 average for next year is our target. Our forecast. Faktor lain yang dapat mendorong naiknya harga emas adalah beralihnya investor dari komoditas seperti minyak. Spekulasi ini muncul karena sebagian negara produsen minyak berencana beralih dari dolar dan menghargai produksi minyak mereka dengan mata uang yang lebih kuat seperti euro atau yuan. Nilai dolar menjelang akhir pekan lalu sempat naik dari titik terendahnya selama 14 bulan. Kenaikan ini terjadi setelah Gubernur Bank Sentral Ben Bernanke menyatakan akan memberlakukan kebijakan moneter dalam negeri yang lebih ketat. Namun analis memperkirakan bahwa nilai dolar terhadap mata uang lain seperti euro masih akan terus lemah. Oleh karena itu sekarang menjadi kesempatan yang baik bagi investor di seluruh dunia untuk berinvestasi emas. Untuk TV One, Ade Astuti dan Yuni Salim, VOA Indonesia. Tadi lebih untung kan punya simpanan emas pada tahun 80, iya kan? Kalau udah punya sebelumnya ya. Iya. Dan kalau kita waktu itu Islami juga beli, udah jatuhnya kita nunggu lama. Nunggu lama, betul. Sampai 2000 itu kan
Iya, jadi kalau saya sih lebih cenderung ya belinya secara reguler gitu kan. Nah, begitu turun pun juga dia kan nggak jatuh banget gitu loh. Memang nunggunya lama gitu kan. Cuman kalau kita udah tahu harganya tinggi, ya kalau kita udah punya kenapa nggak kita jual? Tapi kalau kita nggak punya ngapain maksain beli? Ya kan? Ngapain maksain beli? Nanti saya kasih tahu bagaimana cara membeli emas gitu. Jadi cara membeli emas, bagaimana cara menjual emas. Oke, ketersediaan emas sudah tahu ya 150.000 ton. Negara terbesar penghasil emas dunia mana aja? Cina 285 ton. Ini tahun 2009, data tahun 2009. Australia 215, Afrika 210 ton, Amerika 210 ton, Rusia 185, Peru 180, Indonesia 100 ton, Kanada 95. Kalau dari uraian ini Indonesia di nomor berapa ya? 4, 5, 6, 7. Oke, nomor 7 ya. Kita produksi 100 ton per tahun. Kita produksi 100 ton per tahun. Oke. Indonesia penghasil emas terbesar ke-7 di dunia. 7% ya tadi ya. Namun simpanan emas di bank sentral itu hanya kurang dari 75 ton ya. Kurang dari 5% cadangan devisa. Jadi produksinya per tahunnya kurang lebih bisa sampai 100 ton, tapi simpanan di bank sentralnya cuma 75. Terus kemana perginya tiap tahun emas Indonesia? Mana? Indonesia kan kerja sama luar negeri. Iya. Jadi kebanyakan dia beli sama luar negeri. Iya betul. Bisa juga dari situ. Sehingga harusnya orang-orang Indonesia untuk mengamankan asetnya harusnya punya emas juga. Gitu. Coba kita lihat slide berikutnya. Amerika penghasil emas terbesar keempat. Tadi kalau dia kan keempat ya, 14% ya, kurang lebih 200 ton lah. Tapi simpanan emasnya itu sampai 8.000 ton lebih, 8.600-an, yang merupakan 75% dari cadangan devisanya. Gitu. Jadi Amerika pintar. Tahun 1971 mereka memutuskan kontrak, memutuskan secara sepihak. Setelah itu mereka tetap untuk mencadangkan emas, ya, karena mereka tahu emas ini barang yang langka. Gitu. Oke. Bentar ya. Nah, negara penyimpan emas terbesar di dunia. Amerika 8.965. Itu 75% dari cadangan devisanya. Jerman 3.000, IMF 3.300, Italia 2.700, Prancis 2.600, Cina 1.161, Swiss 1.100, Jepang, Rusia, Belanda. Kalau dilihat lagi dari penghasil dan penyimpan, kira-kira yang konsisten terus-menerus menyimpan emas siapa? Negara mana aja? Amerika, Cina, Rusia, ya kan? Cina, Rusia, Amerika bukan negara konsisten untuk menyimpan emas olahan sendiri. Nah, sekarang kita coba berandai-andai. Kalau 240 juta penduduk Indonesia saat ini menyimpan 10 gram emas, hasilnya adalah 2.400 ton. Ditambah 75 ton dari cadangan bank sentral. Jadi totalnya 2475, ya kan? Dengan 2.475 ton berarti sama dengan kita posisi sebetulnya. Kalau sekarang kita ada posisi ke 37, gitu ya. Kita posisinya tadi, ya. Emas logam mulia, emas perhiasan. Emas logam mulia, emas yang 24 karat. Betul. Perhiasan nggak termasuk. Ya, karena kalau yang emas yang ada di masyarakat ini kan tidak terdeteksi ya berapa sih. Bisa jadi
kurang, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Cuman yang bisa terdeteksi kan yang di bank sentral, gitu. Tapi terdeteksi atau tidaknya bisa dari angka impor emasnya, ya kan, gitu kan. Jadi kalau kita berandai-andai ya, gitu ya. Kalau kita berandai tiap orang punya 10 gram emas, itu berarti kita negara nomor 6. Kemudian sebagai penyimpan emas dunia setelah Prancis. Jadi setelah Prancis, kalau 2475 ya. Nah, setelah Prancis Indonesia baru. Nah, masalahnya orang Indonesia belum terbuka tentang emas. Padahal kalau kita nggak bicara sarang, nggak, cuma di agama tertentu, yang Muslim itu memang kita dianjurkan untuk memiliki emas. Itu ada tuh di hadis riwayat Bukhari ada. Nah, itu makanya kenapa. Nah, ini grafik emas dunia dari tahun 2000 sampai tahun 2011. Sehingga waktu itu harganya sekitar 300-an, sekarang kalau nggak salah harganya sekitar 1.600-an. Kalau sekarang hari ini berapa? Di Bloomberg kurang lebih 1.500 ya. 1.550. Masih di angka sini ya. Turun di sini. Terus naik ya. Jadi 10 tahun terakhir kelihatan sekali emas terus naik. Nah, ini harga rata-rata emas yang 24 karat tahun 2000 sampai 2011. Oke. Mungkin ada dulu yang tahun 2000 pertama kali menikah. Ingat nggak beli emasnya berapa? Mungkin sekitar sekian. 2000 belum nikah, masih SMA. 2000 harga emasnya sekian. Nah, ini saya waktu itu kuliah, saya dengan Ibu Sri Palupi sama-sama dibagi 72.000 berapa gram itu, ada yang pakai kalkulator 4,5. Sekarang 2011 lah ya. Tahun ajaran baru udah mulai, udah ada uang punya belum? 2011 berapa? Rata-rata SPP-nya. Oh ya, cuman yang rata-rata yang 1,5. 1,5. Oh gitu, anggap aja tengah-tengah 1.750 ya, ya kan? 1.750.000 dibagi tahun 2011 500.000 berapa gram? Angkanya naik ya, dari 325 menjadi 1.750. Tapi kalau kita nyimpan emas, yang dibutuhkan turunan, ya kan? Bukan makin yang dibutuhkan bukan makin banyak, tapi makin kecil. Itu bukti kenapa kita harus menyimpan emas. Dan itu sudah rekornya dari tahun 2000 sampai 2012 ini. Gitu. Dan permintaan emas makin lama makin besar. Orang sudah mulai terbuka. Oh, ini emang di agama pun ada gitu. Nah, mengapa harga emas selalu terjaga? Pertama memang karena ketersediaannya terbatas. Kedua, emas tidak bisa rusak ataupun dirusak, ya kan? Mudah dibentuk sebagai perhiasan. Istri saya ada di luar ya. Selama masih ada istri saya yang masih cantik di luar, gitu kan? Selama masih ada wanita lah, gitulah. Selama masih ada wanita, pasti selalu tinggi harganya. Karena istri saya sama Mas Panji gitu. Nah, jadi perempuan lebih cenderung dengan senang perhiasan. Makanya selama masih ada wanita, harga emas selalu naik.
mas ini ya, mas bukan mas itu. Oke. Liquid mudah diperjualbelikan. Saya di kantor itu kalau butuh uangnya dalam arti memang saya menyimpan dana pendidikan istri saya yang sedang kuliah ini itu dengan emas. Jadi kalau saya jual beli di kantor dengan emas itu udah biasa. Kita mau jual beli sekarang pun saya punya emas, Pak mau nggak dengan harga sekian? Harganya lihat aja harga internet, harganya logam mulia, gitu. Udah bisa. Dimanapun bisa dijual belikan emas. Cuman emas yang seperti apa? Nah, ini nanti ada karakteristiknya. Nah, penyimpan nilai kekayaan yang pasti dan tidak tergantung pasar modal gitu ya. Kalau tadi, makanya kalau pasar modal lagi anjlok, ini malah makin naik gitu kan. Nah, fungsi emas dalam keuangan keluarga seperti apa? Satu, sebagai penyelamat kekayaan. Jadi ketika terjadi inflasi, krisis moneter, krisis pasar modal, ataupun nanti peralihan dari uang kertas redenominasi nanti, itu lebih baik kita menyimpannya dalam bentuk emas. Ini adalah pendapatan kekayaan. Kalau Andy Kurniawan bilang bisa 20-25%. Cuman saya pakai angka konservatif saya itu di angka 15%. Tapi secara perhitungan rata-rata dari tahun 2000 sampai 2012 harga emas naiknya itu 18% rata-rata. Cuman saya pakai angka 15%. Sehingga emas dapat digunakan sebagai investasi. Bisa buat dana pendidikan, dana naik gaji. Masih single buat bisa persiapan menikah. Ya buat mahar juga bisa kan? Ya, saya nikahkan siapa Nova Cita dengan mas kawin gitu kan, berapa gram dia minta maharnya itu aja, logam mulia aja, ya kan. Jadi itu yang perempuan itu adik saya, yang laki itu temennya, gitu, temen deketnya, gitu, masih sama-sama single. Kind of good to invest. Pertama terstandarisasi, yang dia punya standar berapa karat, gramnya berapa, ya. Terus yang punya sertifikat, terus yang mudah diperjualbelikan dan biaya pembuatannya rendah. Jadi logam mulia ini nggak pakai biaya pembuatan. Kalau kita pakai emas perhiasan itu ada biaya untuk mendesainnya ya. Sehingga kalau kita beli logam mulia sekarang, biaya desainnya berapa? Kalau kita jual lagi, harganya nggak dihitung biaya desainnya. Sehingga cenderung kalau kita beli perhiasan, kita kurang dari setahun kita jual lagi, harganya jauh lebih rendah. Nah, ini kita bisa pakai gunakan logam mulia atau dinar. Cuma saya lebih cenderung pakai logam mulia karena logam mulia ini nggak harus pakai komunitas. Kita mau ke toko emas pasti dihargain sama. Oh ini bentuk. Nah ini jadi ada dua tipe ya, trader sama investor. Kalau investor ini cara membeli emasnya adalah beli saat harga turun kayak yang Pak Minarto jelaskan tadi, terus jual harga saat harga naik. Terus mereka trader ini adalah sensitif harga. Mereka bisa menggunakan LM, dinar atau non fisik, dan profil resikonya tinggi. Tapi saya cenderung dalam rencana keuangan saya menggunakan sebagai investor, gitu. Investor adalah digunakan beli saat dananya tersedia, terus jual saat dananya diperlukan, gitu. Disesuaikan dengan rencana keuangan, bentuknya adalah bisa logam mulia, gitu kan? Terus semua profil risiko bisa masuk di sini. Dia mau agresif, mau konservatif, dia mau moderat, bisa masuk di sini. Oke. Jadi emas gimana? Beli saat punya uang, simpan dengan aman, dan jual ketika diperlukan.
sarannya ini aja. Jadi kalau punya uang dapat bonus dari pekerjaan, invest emas. Jadi ditargetkan untuk misalnya dana pendidikannya si anak A gitu ya, setahun tuh harus mengumpulkan berapa gram emas. Nah itu aja. Jadi jangan dipaksain kalau nggak punya harus invest, enggak. Jadi kalau memang sudah ada dapat bonus, yang penting kita udah ada target. Berarti kalau buat pendidikannya 5 gram dikali dengan anggap aja 10 semester gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya 10 semester ya. Masih ada ya. S1 masih Pak. 14 semester. Oh. Tapi biasanya kan 8 semester gitu kan. Rata-rata. Cuman kalau yang golongan-golongan tertentu bisa 10, 12, 14 gitu kan. Nah, anggap 10 lah gitu. Berarti kita butuh misalnya 5 kali 10, berarti kan butuh 50 gram mas kan? Berarti totalnya kita butuh 60 gram emas gitu kan. Ya udah, buat pendidikan kuliah anak kita targetkan ini gitu, 60 gram emas gitu. Yang penting cari tahu dulu berapa biaya kuliahnya. Kalau misalnya kedokteran gitu ya 100 juta gitu. Kalau dibagi emas butuh berapa? Mungkin 200 gram emas. Ya udah, targetkan. Misalnya kedokteran berapa sih 2 hari? Biayanya sampai lulus 200, 300 juta, 200 juta 200 juta bisa lebih ya. Minimal ya, anggap 200 juta untuk kedokteran ya. Saat ini tahun 2012. Nggak nyangka ya sekarang kalau nyekolahin anak sampai kayak jual rumah gitu ya. Dulu kan nggak kebayang ya untuk nyekolahin anak harus jual rumah satu ya. Di Jakarta itu aja bisa jual rumah. Masuk UI aja itu kedokteran ada yang sampai 1 miliar gitu kan. Fakta. Saya nggak bohong, itu fakta. 1 miliar itu nggak aja kalau rumah harga 500 jutaan ya udah sama jual rumah 2 gitu kan. 200 juta, berarti kalau 200 juta ini kita butuh 400 gram emas ya. Nah, misalnya Bu Ari sekarang belum punya putra kan. Anggap aja sekarang 400 gram emas. 400 gram emas ini karena sekarang belum punya putra, anggap aja baru menikah setahun lagi misalnya, setahun lagi. Nikah setahun lagi punya anak, berarti kan butuh anaknya mau masuk kuliah kan dari paling usia 18 ya masuk kuliah ya, 18 tahun, berarti menikah setahun lagi masih mengandung setahun gitu kan, berarti butuh waktu 20 tahun. 20 tahun. Berarti berapa? 400 bagi 20 berapa nih? 20 ya. 20 gram per tahun kan. Kita kumpulkan 20 gram per tahun dibagi, kalau misalnya mau dibagi average per bulan, bagi 12. 20 bagi 12 1,5 gram gitu. Nah ini 1,5 gram ini bisa digunakan sebagai biaya nanti untuk pendidikan anak. Nah tapi ya nggak harus ngumpulin 1,5 gram langsung gitu. Kalau misalnya belum ada ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya target nih, tiap tahun kita 20 gram. Kalau misalnya tahun depan ternyata nggak sampai, siapa tahu ada bonus berikutnya atau pas harga emas lagi turun, kita kumpulkan ini. Gitu kan? Jadi nangkep ya.